Yesaya pasal 16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion, seperti burung yang lari terbang, dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak. Jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia. Dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap. Seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir-Hareset, biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Heshbon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yezer, dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yezer, karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Heshbon dan Elile. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir-Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah, dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, patokan kehidupan dari Yesaya pasal 16 mengenai Moab yang dihancurkan oleh pasukan Asyur yang menyerbu mereka. Moab yang sombong itu meratap dan melarikan diri menuju ke Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Mereka mengharapkan perlindungan. Tuhan sudah berjanji akan melindungi Yehuda dari pasukan Asyur. Karena di Yerusalem tahta kerajaan yang diberkati Tuhan ada di sana, yang dipimpin oleh Daud. Lihat di ayat 5. Nabi Yesaya memandang jauh melampaui peristiwa itu kepada suatu masa ketika Yesus Kristus, Anak Allah, duduk di tahta Daud dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara,
Tuhan dapat saja melakukannya tanpa Moab. Namun Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Daud di dalam 2 Samuel 7. Dan Tuhan setia pada janjinya. Yehuda selamat dari gempuran Asyur karena mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, penghukuman Tuhan selalu bertujuan untuk manusia bertobat. Sebab itu selama masih ada waktu, mari kita hidup di dalam pertobatan. Moab yang hebat dan menjadi sombong hancur berantakan ketika menghadapi serangan kerajaan Asyur dari utara. Mereka harus lari meninggalkan kota-kota mereka yang hebat dan kuat itu menuju arah selatan dan tenggara. Mereka mencari perlindungan sambil menangis, berteriak, menjerit. Mereka kesulitan mendapat air karena aliran sungai, aliran air ditutup oleh musuh mereka, yaitu pasukan Asyur. Harta benda mereka yang sangat banyak melimpah harus ditinggalkan supaya bisa bertahan hidup. Bangsa Moab digambarkan seperti sekumpulan burung yang terpencar-pencar dan lari dalam ketakutan. Berkumpul di sungai Arnon, sungai yang menjadi perbatasan wilayah Moab dengan Yehuda. Bangsa Moab dicatat meminta perlindungan dari Yehuda bagi pengungsi-pengungsi mereka dengan membayar hal-hal yang perlu agar mereka aman. Namun, jawaban dari Yehuda dan Israel sangat jelas. Jika mereka mau tunduk kepada tahta Tuhan di Sion, maka mereka akan menerima kasih karunia, kebenaran, keadilan dari Tuhan. Saudara, untuk mendapat perlindungan dari bangsa Israel dan Yehuda, Moab tidak bisa semata-mata menawarkan harta, upeti. Ya. Syarat bagi Moab adalah tunduk pada kedaulatan Allah Israel, Allah yang benar, yang sekarang ini kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Karena bangsa Moab itu animisme, dinamisme, menyembah banyak dewa-dewa. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Jadi kita juga harus bertobat dan tunduk kepada Tuhan, mengaku semua dosa kita, menerima syarat yang Tuhan mau, yaitu percaya, taat, dan setia, agar kita dapat memperoleh penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kasih setia, kebenaran Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Amin. Tuhan Yesus.